Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan ke kota sambil berkaca, wajah di kaca bayangan maya. Halo, perkenalkan nama saya Mecha, SMPN 1 Ngantang, asal sekolah saya. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Asal Usul Kota Malang. Alkisah, di suatu tempat di daerah Jawa Timur, ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang pria bernama Dewa Sima. Dewa Sima sangatlah sakti dan bijaksana. Dia juga memiliki istana yang berkilauan, yang di dalamnya terdapat api suci bernama Sang Putikewara. Tak hanya bijaksana dan dicintai oleh semua orang, Dewa Sima juga diberkahi dengan keturunan dan pewaris tahta yang mulia dan baik. Gajayana namanya. Ketika dia menjadi raja, dia melindungi kerajaannya dan memperlakukan rakyatnya dengan baik. Asal-usul nama kota Malang berasal dari sejarah penyerangan tentara Mataram Jawa Tengah yang dipimpin oleh Tumenggung Alap-Alap. Tumenggung beserta pasukannya menyerang daerah yang sekarang ini dikenal sebagai kota Malang atau juga dikenal sebagai Swiss Van Java. Disebutkan dalam cerita rakyat yang dirangkum dalam situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa 1600 tahun yang lalu Sultan Agung Raja Mataram ingin menguasai seluruh Pulau Jawa. Ia ingin semua kerajaan Jawa berada di bawah kendali Mataram, terutama dengan menaklukkan Jawa Timur. Dia dikabarkan telah mengirimkan sekitar 8.000 pasukan yang dikerahkan di Jawa Timur bagian selatan, pantai utara, dan di jalur tengah yang meliputi beberapa wilayah. Salah satunya Malang. Dia telah melewati beberapa pegunungan, antara lain Gunung Penanggungan, Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Anjasmoro, dan Gunung Kelut. Lebih dari itu, pasukannya juga harus menyeberangi Sungai Brantas. Perjalanan yang cukup berat dan melelahkan menyebabkan Tumenggung Alap-Alap dan pasukannya sering beristirahat. Sampai suatu sore, dia memutuskan untuk bermalam di suatu tempat dan meminta seluruh pasukannya yang terdiri atas sekitar 3.000 orang untuk mendirikan tenda. Di tempat peristirahatannya, Tumenggung terkesima melihat pemandangan di sekitar Gunung Kawi. Melihat itu, dia semakin ingin menaklukkan wilayah itu. Wow, betapa indahnya dataran ini, ucap Tumenggung kepada seorang pelayannya yang setia. Iya Pak, daerahnya juga sangat subur karena dilintasi oleh Sungai Brantas, kata seorang pelayannya. Di daerah inilah berdiri kerajaan Kanjuruan yang dipimpin oleh Raja Gajayana. Konon, di daerah ini juga ada Candi Malangkuseswara. Namun, sekarang sudah tidak ada jejaknya lagi, ucap Tumenggung Alap-Alap. Tumenggung Alap-Alap juga berkata, kita harus berhati-hati untuk menaklukkan wilayah ini. Di sini, kerajaan Singosari pernah berjaya. Saya yakin, yang akan kita hadapi nanti bukanlah orang sembarangan. Saya khawatir tentang moral para prajurit mereka akan berbalik melawan kita, katanya. Keesokan harinya, Tumenggung Alap-Alap beserta pasukannya melanjutkan perjalanan. Namun, mereka berhenti ketika memasuki sebuah kawasan bernama Merjosari karena ada sebuah pohon besar yang menghalangi mereka. Mau tidak mau, mereka juga harus membersihkan batang pohon yang berserakan yang tentu saja memakan banyak waktu dan energi. Setelah selesai, Tumenggung mengirim beberapa prajuritnya untuk mengamati sekeliling. Belakangan diketahui, ternyata tentara dan rakyat bersatu berniat menghadang pasukan Mataram. Maafkan saya, Tuan. Ternyata mereka menolak kedatangan kami. Mereka siap berperang untuk menyambut kita semua. Tapi jangan khawatir, Tuan. Mereka hanya mewakili sepertiga dari tentara kita.
ucap seorang tentara. Keesokan harinya, pertempuran pecah. Tak disangka orang-orang di sekitar Gunung Kawi dalam jumlah kecil mampu memenangkan pertempuran. Di bawah pimpinan Bupati Ronggokusumo, mereka mampu mengalahkan tentara Mataram dan mempertahankan wilayahnya. Dari perlawanan ini, daerah itu disebut Malang karena adanya tentara sial atau dalam bahasa Indonesia berarti penghalang atau menghalang-halangi. Demikian cerita dongeng asal-usul Kota Malang, semoga dapat menambah wawasan kita semua dan terima kasih telah menyimak saya dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.